Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Februari. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Untuk zodiak pasangan kamu nggak jadi patokan ya. Yang jelas di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus Capricorn. Dan ambil mana yang resonate ya, karena nggak akan resonate untuk kamu semua. Bacaan secara general atau umum. Zodiak Capricorn, Februari love life. Oke, di sini ada honeymoon. Stay optimistic about your love life. Dan ada wedding. Oke. Di sini aku merasa mungkin ada beberapa di antara kamu yang akan melangsungkan pernikahan ya. Mungkin akan ada sebuah perjalanan maksudnya gini, kamu ini lagi sedang menikah kemudian liburan sama pasangan kamu, kayak diajak honeymoon gitu loh, diajak bulan madu sama pasangan kamu gitu. Dan di sini kayak harapan atau doa kamu itu terwujud gitu loh, keinginan kamu, harapan kamu untuk bisa menikah dengan pasangan kamu itu terwujud gitu. Oke. Dan aku ngerasa akan ada sebuah pernikahan di sini. Oke. Kebahagiaan, pernikahan kayak gitu. Dan juga entah kenapa aku ngerasa ada yang juga sepertinya ya, nggak semua. Mungkin ada fase di mana pasangan kamu menjauh saat ini atau mundur, atau ada yang LDR, beda kota, pulau, atau negara. Mungkin ada yang hubungan jarak jauh bisa juga. Dan kamu tuh kayak agak sedikit confused gitu ya, atau bingung gitu loh terhadap hubungan kamu, karena kalian kan LDR ya gitu. Jadi kayak ada antara yakin dan gak yakin gitu loh dengan pasangan kamu. Kemudian di sini dengan adanya stay optimistic about your love life, ini kayak meminta kamu tuh untuk tetap positive thinking gitu loh untuk kehidupan percintaan kamu gitu. Karena aku ngerasa di sini untuk beberapa orang, kalau misalkan hubungan kamu sudah ada pernikahan ya, kamu jangan berpikir macam-macam ya. Maksudnya jangan berpikir negatif gitu loh tentang pasangan kamu. Ya, karena mungkin LDR ini bisa juga berkaitan dengan yang dianya harus bekerja keluar kota, pulau, atau negeri, bisa juga seperti itu ya. Tapi ada juga yang mungkin kalian belum ada pernikahan ya. Kalau misalkan kalian belum ada pernikahan, aku rasa next kedepannya kalian akan menikah di sini gitu. Jadi pasangan kamu ini lagi sedang mungkin mempersiapkan dirinya gitu ya, untuk melayakkan dirinya untuk bisa meminang kamu gitu ya. Contoh misalkan dari segi karir dia, keuangan dia, untuk sebelumnya tuh belum belum apa ya, kayak belum seberapa sukses gitu ya menurut dia, ataupun dia belum stabil, ataupun mungkin dia belum mapan kayak gitu ya. Jadi dia harus bukan meninggalkan kamu ya, tapi kayak lebih memilih untuk fokus ke karir dia dulu gitu ya, sehingga mungkin di sini ada jarak antara kamu dan dia gitu. Contoh ya, seperti yang bilang tadi, kalau misalkan mungkin dia pekerjaannya di luar pulau, luar kota, ataupun luar negeri gitu ya, seperti itu. Jadi dia lebih mementingkan atau memilih pekerjaan dia gitu loh dibanding kamu untuk sebelumnya, karena itu juga menurut dia untuk masa depan dia juga gitu ya. Dan setelah dia mungkin stabil dari segi karir atau keuangan, udah bisa dibilang kayak mapan gitu ya, ini kedepannya nextnya aku rasa akan membawa hubungan ini ke pernikahan gitu. Oke, karena pasangan kamu ini aku ngelihatnya di sini kayak tipe-tipe orang yang penuh dengan perencanaan gitu ya. Jadi kayak semacam
nggak asal nikah gitu loh. Ya kadang kan ada ya seseorang yang penting nikah dulu gitu ya, kemudian untuk masalah uang atau pekerjaan itu nanti bisa dicari gitu ya. Tapi dia ini nggak seperti itu ya, pasangan kamu ini bukan tipe orang yang seperti itu, tapi dia lebih ke harus punya kestabilan dulu gitu loh, dari finansial ataupun dari karir gitu, baru dia nikah gitu ya. Karena dia ingin ya itu, kalau membawa ke pernikahan hubungan ini mungkin kamu bakal diajak honeymoon ya, diajak liburan, traveling gitu setelah menikah, bulan madu gitu. Jadi ini orang-orang yang aku ngerasanya dia memang penuh dengan perencanaan ya, bisa dibilang bertanggung jawab, penuh dengan tanggung jawab juga, dan benar-benar perencanaan ini tentang masa depan gitu ya. Jadi untuk kedepannya itu udah direncanakan, udah di planning dulu gitu loh sama dia. Oke. Dan di sini kita punya Ace of Pentacles ya. Ya, hubungan yang berkomitmen di sini, hubungan yang jangka panjang ya. Hubungan yang punya potensi, ada sesuatu yang ingin ditawarkan sama kamu. Tuh kan, ada Justice juga. Page of Cups, Nine of Cups, Seven of Swords, Seven of Swords. Di bottomnya kamu di sini ada Four of Pentacles. Oke. Ya. Seperti yang bilang tadi, dia ini ingin memiliki kamu, nggak ingin melepaskan kamu di sini. Ya, makanya seperti yang bilang tadi, ada Ace of Pentacles yang dimana mungkin dia mempersiapkan diri ya dari segi finansial gitu, untuk dia gak tawarkan gitu loh sama kamu. Dengan adanya Justice ini, mungkin ini semacam keputusan ya yang memang udah dia buat gitu untuk bersama kamu gitu, kayak semacam Justice ini aku bukan perceraian ya, kayak semacam legalitas gitu, mungkin kayak ya semacam legalitas surat perjanjian gitu ya, itu kan semacam surat pernikahan kayak gitu loh. Nah istilahnya kayak gitu ya. Dan di sini aku lihat memang dia ini sudah mengambil keputusan ya untuk bersama kamu gitu, ingin menikah sama kamu. Dengan adanya Page of Cups ya, aku rasa dia mungkin akan mengungkapkan niatan dia ke kamu ya, setelah dia siap semuanya di sini gitu. Oke, dan di sini juga ada Nine of Cups ya, ini tentang harapan ya, tentang harapan yang dimana keinginan dia untuk menikah sama kamu. Dan seperti yang bilang tadi ya, di sini ada Seven of Swords. Aku nggak ngeliat Seven of Swords ini sesuatu yang kayaknya mungkin kayak menipu gitu ya, atau membohongi, enggak. Tapi aku lebih lihat kayak orang yang buat semacam strategi gitu ya, orang yang diam-diam itu buat rencana gitu, orang yang diam-diam itu buat strategi gitu loh ya, istilahnya agar ketika nanti dia mengutarakan niatnya dia ke kamu tuh nggak bisa nolak. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Makanya di sini ada Ace of Pentacles ini yang dimana dia itu mempersiapkan segala sesuatunya. Karena ini Ace-nya Ace of Pentacles koin ya, jadi ini bisa berkaitan dengan materi juga ya, yang dimana mungkin dia lagi mempersiapkan diri secara materi ya. Contoh, mungkin dia lagi investasi sesuatu nih ya, mempersiapkan diri dari segi mungkin dia ingin punya rumah dulu misalkan ya gitu, karena Ace of Pentacles ini berbicara tentang investasi gitu ya. Jadi bisa kayak ya mungkin dia investasi dulu gitu loh, pelan-pelan gitu ya, mungkin dia ingin punya rumah dulu misalkan ya gitu, atau uang tabungan yang banyak dulu gitu. Dan ini kayak apa ya, kayak semacam diberikan gitu loh sama kamu gitu, sesuatu yang diberikan sama kamu gitu. Ada sesuatu yang seperti yang bilang tadi kayak
nggak bisa kamu tolak gitu loh ketika dia mungkin melamar kamu atau ingin menikah sama kamu gitu ya. Jadi Seven of Swords ini semacam trik gitu loh yang dia buat gitu loh ya, agar harapan dia atau keinginan dia bersama kamu itu terwujud gitu loh. Jadi kayak nggak bisa kamu tolak gitu. Karena di sini dengan adanya Four of Pentacles ini juga kayak dia ingin memiliki kamu gitu loh. Dia nggak ingin melepaskan kamu, dan juga di sini berbicara tentang kenyamanan juga ya. Tentang kenyamanan ya. Kenyamanan ini maksudnya dari segi finansial gitu ya. Semacam ya seperti yang bilang tadi, mungkin dia mempersiapkan diri investasi dulu gitu loh. Ya, mungkin dia ingin punya rumah dulu misalkan, atau tabungannya dia banyak dulu misalkan, nah kayak gitu loh. Oke. Seperti itu. Dan aku juga ngerasa di sini enggak semua ya, mungkin beberapa aja. Kayaknya ada yang sempat berpisah nih. Ya. Kayak pasangan kamu sempat mundur atau berpisah gitu, tapi dia akan kembali lagi sama kamu di sini. Terutama jika kamu dengan dia sudah menikah di sini. Ya, karena Justice ini berbicara tentang keadilan. Ada sebuah keadilan atau karma gitu, yang dimana sebelumnya mungkin dia meninggalkan kamu ya, atau menjauh gitu ya, atau mutusin kamu. Kalau misalkan ini sudah menikah ya, mungkin ada yang aku ngerasa di sini entah kenapa ya, aku ngerasa kayak mungkin kamu sudah bercerai juga dengan seseorang ini ya, gitu. Tapi seseorang ini tuh kayak kembali lagi gitu loh sama kamu. Kalau kalian belum bercerai ya mungkin di sini ada fase berpisah gitu, ya. Tapi dia kembali lagi sama kamu, ingin minta maaf, gitu. Mungkin dia udah kena karma atau kayak gimana gitu ya. Yang jelas di sini akan ada sebuah keadilan yang dimana dia kembali lagi sama kamu, minta maaf sama kamu di sini, dan berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan kamu gitu. Seperti itu. Oke, yang mungkin sebelumnya ya ada Seven of Swords. Mungkin sebelumnya dia pernah mengkhianati kamu. Ya, di sini. Sebelumnya mungkin dia pernah mengkhianati kamu. Pernah ada seseorang yang lain di sini, gitu. Oke, tapi dia kembali lagi sama kamu, minta maaf sama kamu di sini, ya. Dan Ace of Pentacles kayak memberi kamu sesuatu gitu ya, hubungan yang lebih berkomitmen. Kalau sebelumnya mungkin walaupun sudah menikah dengan kamu, dia belum berkomitmen ya, atau kayak nggak komit gitu loh dengan pernikahannya. Di sini dia akan berubah gitu, dia akan komit dan akan menjaga hubungan ini gitu. Oke. Dan aku ngerasa ya, mungkin ada beberapa di antara kamu ingin menyelesaikan aja ya. Aku udah ikhlas kok Kak. Aku udah pasrah. Aku udah udah istilahnya kayak kamu nggak mau lagi gitu loh. Ya. Dan apa ya? Pokoknya berharap kamu tuh tenang, bahagia, damai gitu loh. Ya, kamu kayak udahlah, selesai. Yang penting aku ada status gitu loh, istilahnya kayak gitu, seperti yang bilang tadi ya. Kalau kamu udah ada pernikahan ini kayak belum ada legalitas perceraian gitu loh. Dan di sini kamu tuh kayak ngerasa, ada yang ngerasa kayak udahlah Kak, aku udah nggak mau lah gitu. Aku udah pasrah dan aku udah pokoknya tinggal nunggu gitu loh. Kamu tuh kayak nunggu keputusan gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Kayak kamu nunggu diceraiin atau nunggu keputusan kayak gitu loh. Ya, tapi justru di sini sebaliknya. Seseorang ini tuh kembali bukan untuk menyelesaikan ya, untuk menceraikan kamu, enggak, tapi justru memperbaiki hubungannya dengan kamu gitu. Oke. Tapi kayaknya kamunya yang di sini nanti aku ngerasa kayak ingin udahin aja gitu loh. Mungkin kamu udah terlanjur sebelumnya, udah terlanjur bener-bener ngerasa
seolah-olah kamu kena karma gitu ya, karena biasanya kalau ditinggalkan pasangan dan apalagi nggak diberi sebuah kejelasan gitu ya, itu kan sakit banget ya, seolah-olah tuh kamu ngerasa kok hidup kok seperti ini ya, dosa apa ya yang aku buat gini gini gini. Nah biasanya kan kayak gitu ya, ngerasa seperti itu, tapi kamu berusaha untuk menerima, untuk berdamai, untuk menghealing diri kamu. Nah, ketika kamu justru di sini berada di titik pasrah gitu ya, melepaskan, nggak berharap lagi gitu. Yang penting kamu bisa tenang, damai, bahagia, justru dianya balik ke kamu di sini, yang aku lihat gitu. Oke. Namun semua keputusan kembali lagi ke kamu ya, gitu. Karena juga ada religious factor di sini, tentang kesadaran di sini ya, pelajaran spiritual kayak gitu. Oke, untuk zodiak dia ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi nggak jadi patokan ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Kalau belum paham ya ambil poin pentingnya aja ya yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.